Di sebuah kampung kecil di pinggiran Kalimantan, ada sebuah warung kopi sederhana yang terkenal selalu ramai pada malam hari. Warung itu berdiri di tepi jalan tanah, beratap seng berkarat, dengan lampu bohlam kuning redup yang menggantung di terasnya. Pak Sarman, pemilik warung, selalu membuka hingga lewat tengah malam. Katanya, banyak sopir dan warga yang sering singgah untuk sekadar minum kopi atau makan mie instan sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, beberapa minggu terakhir, ada hal aneh. Setiap tengah malam, suara burung hantu sering terdengar dekat pohon beringin di belakang warung. Bau anyir seperti darah kadang tercium samar, membuat pelanggan gelisah. Suatu malam, 3 pemuda kampung, Rizal, Arman, dan Dodi, nongkrong di warung sambil bercanda. Saat itu jam menunjukkan hampir pukul 1 pagi. Tiba-tiba, lampu bohlam berkelip-kelip. Kenapa lampunya?" tanya Dodi, mencoba tetap santai. Pak Sarman hanya terdiam, wajahnya terlihat tegang. "Kalau sudah lewat tengah malam, sebaiknya jangan ribut di sini," katanya pelan. Belum sempat mereka bertanya lagi, terdengar suara seperti sayap mengepak, namun berat dan basah, di atas atap warung. Ketiganya saling berpandangan, jantung mereka berdetak kencang. Arman memberanikan diri keluar warung, menengadah ke atas. Saat itu, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah kepala perempuan melayang, rambut panjang terurai, isi perut menjuntai berlumuran darah, matanya merah menatap tajam. "Kuyang!" teriak Arman panik. Makhluk itu mendengus, melayang rendah di depan warung. Rizal dan Dodi berlari terbirit-birit, sementara Pak Sarman justru meraih botol kecap kosong, menuang cairan hitam pekat dari sebuah wadah kecil ke tanah. Aroma menyengat memenuhi udara. Kuyang itu mendadak berteriak melengking, tubuhnya bergetar, lalu melayang mundur menjauh. Tapi matanya masih menatap penuh dendam ke arah warung. Pak Sarman menarik napas panjang. Dia mencari darah segar. Dan kalian sudah jadi incarannya. Sejak malam itu, warung kopi Pak Sarman tak lagi seramai biasanya. Orang-orang kampung mulai takut singgah, apalagi setelah mendengar kabar Rizal, Arman, dan Dodi melihat Kuyang dengan mata kepala sendiri. Namun, ketiga pemuda itu seakan tak bisa lepas dari bayangan malam tersebut. Rizal sering mimpi buruk melihat kepala perempuan melayang di jendela kamarnya. Arman mendengar suara sayap mengepak setiap kali ia keluar rumah malam-malam. Sedangkan Dodi mengaku melihat bekas darah menetes di depan pintu rumahnya suatu pagi. Akhirnya, mereka bertiga kembali mendatangi Pak Sarman di warung kopi. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Kuyang itu terus mengikuti kami?" tanya Rizal, wajahnya pucat. Pak Sarman menatap mereka lama, lalu menghela napas berat. "Warung ini bukan warung biasa. Tanah tempatnya berdiri dulu adalah lokasi orang kampung lama melakukan ritual. Mereka pernah mengikat perjanjian dengan Kuyang." Ketiganya terdiam, bulu kuduk mereka berdiri. Dan sekarang, Kuyang itu lapar. Ia mencari darah segar untuk bertahan hidup. Kalian sudah melihatnya, artinya kalian sudah ditandai. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari belakang warung. Seperti benda jatuh keras ke tanah. Mereka berempat menoleh bersamaan. Lampu bohlam berkelip, lalu mati. Gelap, hanya terdengar suara napas berat dan sayap basah yang mengepak. Arman dengan tangan gemetar menyalakan senter dari ponselnya. Sorot cahaya itu bergetar, menyapu sudut warung, hingga akhirnya menangkap sosok Kuyang menggantung di ambang pintu belakang. Matanya merah menyala, lidah panjangnya menjulur, berlumur darah segar.
Dia sudah masuk ke sini, teriak Dodi panik. Tanpa pikir panjang, kuyang itu melesat ke arah mereka, cepat seperti kilat. Piring-piring di meja beterbangan, kopi tumpah, dan teriakan bergema. Namun, Pak Sarman dengan sigap melemparkan segenggam abu hitam ke udara. Asap pekat menyebar, membuat kuyang itu berhenti di udara, berteriak melengking penuh amarah. Sambil menahan tangannya yang bergetar, Pak Sarman berbisik, "Kalian harus memilih, lari malam ini, atau ikut denganku melawan sampai akhir. Karena kuyang itu tidak akan berhenti sebelum mendapat salah satu dari kalian." Pak Sarman menggenggam botol kecil berisi cairan hitam pekat, matanya tajam penuh kewaspadaan. Rizal, Arman, dan Dodi saling pandang, wajah pucat, keringat dingin menetes meski malam begitu dingin. "Kita harus keluar dari sini," bisik Pak Sarman. "Kalau tetap di warung, kita akan terkepung." Mereka buru-buru keluar lewat pintu depan. Jalan tanah kampung itu sepi, hanya diterangi cahaya bulan pucat. Angin malam membawa bau busuk, bercampur anyir darah. Dari kejauhan, terdengar suara sayap mengepak lagi, semakin lama semakin dekat. "Cepat, ikuti saya ke hutan," seru Pak Sarman. Mereka berlari menembus jalan setapak, melewati rumpun bambu, menuju hutan kecil di belakang kampung. Nafas mereka tersengal, jantung berdetak cepat. Namun suara itu terus mengikuti, kadang di atas kepala, kadang berputar-putar di sekitar mereka. Arman menoleh sekilas, dan nyaris menjerit. Di langit gelap, kuyang melayang rendah, rambut panjangnya terurai liar, isi perutnya menjuntai, meneteskan darah ke tanah. Matanya merah membara, menatap lurus ke arah mereka. "Pak, dia makin dekat," teriak Rizal. Mendadak kuyang itu menukik turun, hampir mengenai Dodi. Untung Dodi sempat menjatuhkan diri ke tanah. Cakar kuyang itu mencabik batang pohon hingga retak. "Dia main-main dengan kita," bisik Dodi, gemetar. Pak Sarman berhenti di sebuah pohon besar, lalu menaburkan abu hitam ke tanah membentuk lingkaran. "Masuk ke dalam lingkaran, cepat!" Ketiganya segera melompat masuk. Saat kuyang mencoba menerobos, tubuhnya terhempas seperti terbakar, menjerit melengking. Bau daging hangus tercium, namun jeritan itu berubah jadi tawa mengerikan. "Dia tahu abu ini takkan bertahan lama," ujar Pak Sarman dengan wajah tegang. Benar saja, beberapa menit kemudian, cahaya abu mulai redup. Kuyang melayang mengitari mereka, suaranya berbisik lirih di telinga masing-masing. "Rizal, darahmu manis. Arman, aku akan menjemputmu nanti. Dodi, kau yang pertama." Mereka menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar langsung di kepala, membuat mereka hampir gila. Tiba-tiba, Pak Sarman mengeluarkan sebuah kain kuning tua bertuliskan aksara kuno, lalu berkata dengan nada berat, "Kalian harus tahu, warung kopi itu bukan sekadar warung. Itu adalah gerbang kecil yang sengaja kututup bertahun-tahun. Tapi kuyang ini, dia ingin membukanya lagi." Ketiganya membeku, tak percaya dengan apa yang didengar. Kalau gerbang itu terbuka, bukan cuma satu kuyang yang datang, tapi puluhan. Kuyang melayang tepat di atas lingkaran, menatap mereka sambil tersenyum lebar, gigi runcing berlumuran darah. Lingkaran abu mulai retak. Lingkaran abu hitam yang melindungi mereka semakin memudar, garisnya terputus di beberapa bagian. Dari celah itulah kuyang mencoba masuk, taringnya berkilat terkena cahaya bulan. "Pak, abunya sudah habis," seru Arman panik. Pak Sarman menggenggam kain kuning tua itu lebih erat. "Kalian harus dengar baik-baik. Warung kopi yang kalian kenal, dulu adalah tempat sesajen.
Tempat orang kampung lama memberi tumbal pada Kuyang agar mereka dibiarkan hidup tenang. Mereka bertiga saling pandang, wajah pucat pasi. Tapi setelah aku hentikan sesajen itu, Kuyang murka. Dia berusaha memaksa gerbang kembali terbuka. Malam ini, dia hampir berhasil. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari arah warung kopi yang jauh di belakang hutan, terdengar suara kayu berderak keras seperti atap yang pecah. Angin berhembus dingin membawa aroma busuk bercampur darah. Rizal menelan ludah. "Pak, itu suara apa?" Pak Sarman menatap mereka dengan wajah getir. Gerbang itu mulai terbuka. Kuyang melayang rendah, tertawa melengking. Dari perutnya yang terurai, tetesan darah jatuh ke tanah, lalu merembes masuk ke celah abu yang retak. Cahaya lingkaran padam seketika. "Lari!" teriak Pak Sarman. Mereka berlari sekuat tenaga, menembus hutan gelap. Suara Kuyang mengepak mengejar di atas kepala, kadang menyambar ke bawah. Dodi hampir terseret rambut panjangnya, tapi Rizal menariknya tepat waktu. Ketika mereka berhasil keluar dari hutan, pemandangan yang membuat mereka membeku menanti. Warung kopi itu sudah berubah. Lampu bohlam padam. Obor di teras menyala sendiri, apinya biru. Dari celah papan lantai, cahaya merah menyala terang menyorot ke langit malam. Suara bisikan aneh terdengar dari segala arah, seperti ratusan orang berdoa dengan bahasa yang tak dipahami. Dan di depan warung, berdiri sosok bayangan tinggi, hitam legam, tubuhnya penuh luka, kepalanya terbungkus kain. Itu bukan Kuyang, tapi sesuatu yang lebih besar. Pak Sarman berhenti, wajahnya pucat. Terlambat, gerbang itu sudah terbuka. Dari dalam warung, satu persatu kepala melayang keluar, masing-masing dengan isi perut menjuntai, matanya menyala merah. Jumlahnya bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Rizal, Arman, dan Dodi hanya bisa terdiam, tubuh mereka gemetar hebat. Kuyang pertama melayang ke depan mereka, tersenyum dengan taring berlumuran darah. "Sekarang giliran kalian, jadi sesajen." Puluhan Kuyang melayang di udara, memenuhi halaman warung kopi yang kini berubah menjadi lautan cahaya merah. Suara kepakan basah bergema, bercampur tawa melengking yang membuat bulu kuduk meremang. Rizal, Arman, dan Dodi berdiri kaku. Kaki mereka gemetar, hampir tak sanggup lagi untuk lari. Pak Sarman melangkah ke depan, menancapkan tongkat kayu pendek ke tanah. Dari ujung tongkat, kain kuning tua berkibar, menyala samar. "Dengarkan aku, selama aku masih hidup, kalian tidak bisa ambil mereka." Kuyang-kuyang itu serentak berhenti, lalu menatap Pak Sarman dengan tatapan penuh kebencian. Salah satunya, yang terbesar, melayang maju. Wajahnya pucat dengan mulut sobek lebar, darah menetes tanpa henti. "Kau pengkhianat," desisnya. Suaranya menggema di telinga semua orang. Pak Sarman menggertakkan gigi. "Lebih baik aku mati, daripada terus memberi sesajen." Tiba-tiba, Kuyang itu melesat. Pak Sarman segera menancapkan tongkatnya, menciptakan cahaya putih menyilaukan yang membuat makhluk itu mundur menjerit. Namun cahaya itu hanya bertahan sekejap. "Pak, apa itu cukup untuk menutup gerbang?" teriak Rizal dengan suara serak. "Tidak," jawabnya cepat. "Untuk menutupnya, harus ada darah pengganti tumbal. Darah manusia yang rela mengorbankan dirinya sendiri." Ketiga pemuda itu terdiam, wajah mereka membeku ketakutan. Arman hampir berteriak, "Jadi, kita harus..." Sebelum ia sempat melanjutkan, tanah di sekitar warung mulai retak. Dari celahnya, tangan-tangan hitam keluar, menggeliat seperti mencari mangsa.
Bau anyir semakin kuat, bercampur dengan teriakan Kuyang yang kini mengepung dari segala arah. Dodi menutup telinga sambil menangis. Kita nggak mungkin bisa keluar hidup-hidup. Pak Sarman menatap mereka tajam. Masih ada cara, tapi salah satu dari kalian harus berani jadi pengganti tumbal. Kalau tidak, gerbang ini akan terus terbuka, dan seluruh kampung akan binasa. Cahaya merah dari warung semakin terang. Suara tangisan bayi terdengar samar dari dalam, bercampur dengan suara tawa Kuyang yang semakin dekat. Rizal menggenggam batu dari tanah, tubuhnya gemetar. Ia menoleh pada sahabat-sahabatnya. Kalau ini satu-satunya cara, Arman menjerit, "Jangan gila, Zal." Tapi sebelum keputusan dibuat, salah satu Kuyang tiba-tiba menukik deras ke arah mereka, menerjang, dengan mulut menganga siap merobek daging. Kuyang melesat menerjang, tapi Pak Sarman segera menebarkan abu hitam terakhir di tangannya. Asap pekat menyebar, membuat makhluk itu terhempas ke tanah, menjerit dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Namun, abu itu habis. Tak ada lagi perlindungan. Lingkaran Kuyang semakin rapat. Puluhan kepala melayang dengan perut terurai, mata merah menyala menatap penuh nafsu. Dari dalam warung kopi, cahaya merah semakin menyilaukan, dan tangan-tangan hitam semakin banyak meraih dari tanah yang retak. "Cepat, putuskan sekarang!" teriak Pak Sarman, wajahnya penuh keringat. Rizal menatap sahabatnya, Arman dan Dodi. Air matanya jatuh. "Kalau aku tak lakukan ini, semua orang di kampung, termasuk keluarga kita, akan mati." "Zal, jangan. Pasti ada cara lain." Arman berusaha menariknya, tapi Rizal mendorongnya menjauh. Rizal maju selangkah, berdiri di depan Pak Sarman. "Apa yang harus aku lakukan?" Pak Sarman menatapnya dengan mata berkaca. "Letakkan darahmu di tanah gerbang. Itu akan menutup pintu, tapi kau takkan kembali." Rizal menghela napas panjang, lalu menggenggam pecahan kaca dari botol yang pecah di tanah. Dengan tangan gemetar, ia menorehkan pergelangan tangannya. Darah segar menetes ke tanah yang retak. Tanah itu bergetar keras. Tangan-tangan hitam yang keluar mendadak menjerit, lalu meleleh seperti terbakar. Cahaya merah dari warung menyala semakin terang, lalu meredup perlahan. Kuyang-kuyang melayang gelisah, menjerit marah. "Tidak, tidak, gerbang belum boleh tertutup." Satu demi satu mereka terbakar oleh cahaya putih yang muncul dari tanah. Jeritan mereka menggema hingga ke dalam hutan. Tubuh mereka lenyap menjadi asap hitam, tersedot kembali ke dalam celah. Pak Sarman berteriak, "Bertahanlah, Zal. Sedikit lagi." Rizal jatuh berlutut, darahnya terus mengalir ke tanah. Wajahnya pucat, tapi bibirnya tersenyum samar. "Jaga kampung kita." Dengan teriakan terakhir Kuyang yang menggelegar, cahaya putih menyelimuti warung kopi. Lalu, semuanya hening. Cahaya padam, angin berhenti. Warung kopi kembali sunyi, hanya bangunan tua dengan lampu bohlam mati tergantung di teras. Rizal terbaring lemah, tubuhnya tak bergerak. Arman dan Dodi berlari menghampiri, menangis sejadi-jadinya. Pak Sarman menutup matanya, menunduk hormat. Dia telah memilih jadi tumbal terakhir. Malam itu, gerbang Kuyang benar-benar tertutup. Tapi harga yang dibayar adalah nyawa seorang sahabat. Beberapa bulan setelah malam mengerikan itu, kampung kembali tenang. Warung kopi Pak Sarman tetap berdiri, tapi tidak pernah lagi buka sampai larut malam. Orang-orang hanya singgah di sore hari, dan menjelang maghrib warung sudah tertutup rapat. Rizal tidak pernah kembali. Di kampung,
Namanya dikenang sebagai pemuda yang berani mengorbankan dirinya demi keselamatan orang banyak. Namun bagi Arman dan Dodi, rasa bersalah terus menghantui. Seringkali, saat mereka melewati warung, samar-samar terdengar suara gelas beradu, seperti Rizal masih duduk di meja favoritnya. Kadang, di cermin etalase warung, tampak bayangan seseorang yang tersenyum, meski saat menoleh, tak ada siapapun di sana. Pak Sarman sendiri terlihat makin tua dan rapuh. Namun suatu malam, ia memanggil Arman dan Dodi ke warung. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Gerbang memang sudah ditutup, tapi segel itu tidak abadi. Suatu saat, ketika darah tumbal terakhir benar-benar hilang dari tanah ini, Kuyang akan mencari jalan kembali." Arman menelan ludah. "Maksud Pak Rizal?" Pak Sarman menunduk. "Ya, selama roh Rizal menjaga kampung ini, kita aman. Tapi jika ia dipanggil atau diusik, maka gerbang itu akan terbuka lagi." Malam itu, angin berhembus dingin melewati warung kopi. Dari kejauhan, terdengar samar suara kepakan basah, lalu hilang begitu saja. Arman dan Dodi saling pandang. Wajah mereka pucat. Mereka sadar, kengerian itu belum benar-benar berakhir. Dan warung kopi di tepi kampung akan selamanya menyimpan rahasia.